Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini kita menuju kepada tahap 3 dalam hablum minan nas, yang mana terjadinya kata hablum minan nas tadi, minna nas, inilah berwujudlah aku kepada kemanusiaan. Ini adalah antara sifat isim pada dohir, tulisan yang bersifat kodrat, dan pada domir yang bersifat batin tunggal. Kata batin tunggal ini, kalaulah isim tidak berubah menjadi kodrat, tidak mungkin Allah bertajalli dengan asma. Betul tidak? Tidak mungkin Allah bertajalli dengan asma. Tapi dia bisa bertajalli dengan isim. Karena isim adalah sebuah kodrat. Jadi bukan tulisan lagi, cuma menjadi isim. Isim itu tulisannya kasroh. Kasroh ini adalah tulisan atau tajalli batin. Nah, ini sudah kita kaji pada tahap kedua. Di tahap ketiga ini kita akan melihat bagaimana penyatuan nahu itu dengan sebuah nama. Artinya tajalli batin diri ini akan diakui dengan kata tajalli diri wujud. Artinya yaitu Al-Fatihah atau Fatihatun Nasun. Nah, tajalli diri na dan hu itu harus terlihat di dalam Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu tajalli wujud menjadi batin. Artinya bertajalli wujud Allah menyerupai batin berupa diri. Inilah wujud Allah berupa diri yang bernama batin. Batin apa? Fatihatun Nasun, yaitu batin umat. Siapa umat itu? Allah siapkan dua kodrat. Ada dikodratkan batin tunggal menjadi ta'alaihim, itu batin wujud. Dan batin umat na bi'alaihim. Jadi kalau ta'alaihim itu hu, bi'alaihim itu na, nahu. Terus kalau bi'alaihim ta'alaihim disatukan jadi apa? Amin.
hadir aku, akulah hadir. Tapi apakah namanya amin? Tidak. Amin adalah kehadiran. Kecuali ada min, itu beda. Nah, jadi dalam penyatuan ini tadi, di isim itu atau itu ada 7 nama ketuhanan. Nah, ingat, dalam pencarian bukan nama Tuhan wujud tunggal wahid, tetapi ketuhanan. Nah, siapa yang memikul ketuhanan tadi? Yang zahir disebut ismi, yang batin disebut domir, dan itu kodrat. Tetapi wujud yang dikatakan nasun, yaitu adalah batin yang tenggelam. Ini domir. Nas'un, fatihatun nasun, arti nas'un, nas kemanusiaan, adalah batin. Mana batin manusia? Manusia batin yang akan memakai isim tadi. Manusia batin adalah manusia rahasia, atau dikatakan manusia yang dirahasiakan. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin dari segala manusia. Pemimpin segala manusia, pemimpin segala alam, pemimpin segala makhluk. Batin ini sangat tinggi nilainya, manusia di dalam manusia. Nah, ini sangat tinggi nilainya. Kalau di dalam ejaan Al-Quran atau diejakan kepada tasawuf atau tauhid, pemimpin ini disebut dengan syekh. Ya, diri yang disembunyikan ini diri berkodrat syekh, dinamakan domir. Kalau dia muncul, dia akan memimpin segala umat. Ini namanya syekh. Nah, jadi kalau Syekh Jamil memimpin seluruh kitab. Nah, kalau Syekh Tauhid memimpin segala umat. Nah, ini. Jadi inilah diri batin yang akan kita panggil dari 7 nama keakuan ketuhanannya dengan 7 nama domir. Ini yang akan disatukan nanti. Mana yang menjadi nama bersatu tapi tidak bersekutu. Dan bagaimana cara menjalankannya, tajalinya, dan apa bentuk diri itu tersebut. Ini sudah ada dalam kajian YouTube sebelumnya, tinggal kamu cari aja lagi jamaah. Ini sudah ada. Ini bukan kaji baru, ini penyempurnaan kaji terdahulu. Ya. Nah, inilah dengan adanya kita ambil satu kata dari sifat domir, panggilan ketuhanan, satu kata dari sifat isim, panggilan nyata ketuhanan atau zahirnya. Domir adalah batinnya atau dikatakan batin tenggelam. Nah, kalau ini bertemu, di tangan ini tidak akan pernah jamaah melihat ada 2 buah, tetapi 1. Telunjuk, malang, jari manis, kelingking, jempol, sama. Tapi yang membedakan 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan, 1 kiri. Ini yang membedakan. Nahu. Itu yang membedakan. Inilah pencarian yang akan dijalankan oleh jamaah. Jadi ini yang dikatakan diri yang 14, 7 dari ini, 7 dari batin, itu namanya diri al-haqullah. Diri hak, diri yang sebenarnya. Jadi ini namanya seluruhnya yang 14 zahir, 14 batin, nahu tadi, itu namanya al-haq. Tetapi siapa kodrat diri ini namanya? Di mana? Ini tajalli batin. Kalau tajalli batin, memanggilnya harus dengan batin. Diambil 1 di zahir, diambil 1 di batin, boleh dipakai yang ketiga Allah.
Umpamanya 1A, 2B. A, B, Allah. Bisa dipanggil? Boleh. Tetapi harus nyata di pandangan dan harus terasa. Karena dua ini adalah kekuasaan dan kekuatan Qudsi dan Aras di nama yang disatukan ini harus nyata berwujud Allah atau isim. Itu tugasmu. 10 menit terakhir akan saya tanya dan saya menunggu jawaban. Kalau dapat akan langsung dibuka, tapi kalau belum dapat akan ditunda untuk membuka tajallinya. Jadi dengan demikian, dengan adanya penyatuan nama-nama ketuhanan tadi dari 14 yang akan kita lihat di papan tulis nanti, itu yang akan disatukan dan harus mengalami pertama memandang atau kekuasaan atau pandangan, yang kedua adalah rasa. Nah, ini yang dikatakan tafrid dan tajrid. Baru ada menyatu menjadi tauhid. Nah, ini diri tauhid atau dikatakan diri al-haqullah. Diri yang tidak berasal dari apa yang di langit dan apa yang di bumi, melainkan. Dan kenapa dalam kajian tauhid mengenai nas terhadap ismi dan domir atau asma dan husna atau nahu, kaji nahu, karena sifat adalah berderajat 7, ya. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu sifat. Tapi setelah 7 pada zahir atau disebut atau disebut dengan sifat, dan yang kedua sifat pada domir, berjumlah 7 tambah 7 14. Apa itu 14? 7 petala langit, 7 petala bumi. Bersifat aku pada sifatku, arasku, dan bersifat aku pada kutsiku langit. Aras, bumi, 7 langit. Ini dinamakan petala. Tetapi diri yang dicari, yang disembunyikan di antara keduanya, yaitu diri wama bainahu wama bainahuma. Diri yang ada di antara keduanya, itulah diri batin, diri yang tersembunyi, pemimpin dari segala umat, mengurus alam dan mengurus makhluk. Diri pemimpin, namanya diri batin. Nah, ini yang akan menjadi pencarian nanti. Baik, kita coba untuk melihat kepada papan tulis. Kita akan coba melihat ke papan tulis, ya. Insyaallah ya, insyaallah. Di sini jamaah melihat, ada kelihatan di HP-nya? Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, silakan menyimak insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah pada grup 6. Di sini saya telah menuliskan bimbingannya. Apa bimbingannya? Di sini saya menulis diri batin namanya di atas ini. Maksud diri batin ini adalah diri yang dirahasiakan atau dikatakan batin itu tenggelam. Bukan diri yang tidak terlihat, bukan diri sirna, cuma diri tenggelam.
pada diri tenggelam ini disebut dengan diri rahasia itu diri ih. Ih ini artinya rahasia. Alif lam lam ha ilaih ih. Alif lam lam ha zat. Dengan ih. Nah ini namanya ih. Ya. Ih itu tersirat. Jadi kalau ih ini rahasia ini terbagi dari huruf alif dan ha. Alif bersifat sir, golongannya sifat. Yang kedua ha. Ha ini aras atau nyata, namanya Jadi yang golongan dengan golongan ih, kalau disatukan alif dengan ha ini disebut dengan ilah. Ilah itu Tuhan. Nah ini adalah diri Tuhan, diri wujud Tuhan, berwujud ya ketuhanannya. Nah jadi wujud ketuhanan pertama dinamakan isim atau terlihat. Isim atau terlihat. Yang kedua disebut dengan domir. Domir ini artinya tenggelam atau batin. Nah, tidak terlihat tapi ada. Bedanya sirna dengan tenggelam, kalau sirna ada dan dibaca tidak ada. Tapi kalau yang tenggelam tidak ada, dibaca ada. Nah gitu. Di sini adalah semua diri ini disebut dengan diri al-haqullah. Tapi masih wujud. Wujud ini tidak terlihat. Belum muncul siapa sebetulnya diri itu. Itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Ini yang dikatakan fatiyatun nasun. Ya. Di sini rahasia bertajali batinnya sebuah diri, sewujud umat batin. Artinya diri batin. Fatihatun nasun. Golongan diri na, ya, diingat, golongan diri na itu adalah bi alaihim. Sementara golongan hu itu adalah ta'alaihim. Ya. Itu golongannya ta'alaihim. Nah. 7 golongan isim, pertama disebut isim, yang kedua apa saja yang nyata, nama-nama sifat Tuhan yang nyata. Jadi jangan salah memasangkan. Kalau yang isim ini zat, yang ketiga yang keempat ha, yang kelima hu, yang keenam insan, yang ketujuh zohir. Ini namanya isim, yaitu terlihat. Ya, yang berikut domir atau yang tenggelam atau diri batin tidak terlihat. Itu yang terlihat, ini tidak terlihat. Pertama domir, yang kedua hayat, yang ketiga an. Nah, yang keempat min, yang kelima hu, yang keenam ihsan, yang ketujuh roib. Semua diri yang 7 ini tidak bisa terlihat. Artinya golongannya tetap tidak terlihat. Nah, ini ada domir artinya tunggal, hayat hidup, an batin, min satu, hu aku, ihsan rahasia, roib tidak terlihat. Ini golongan domir. Yang tadi golongan nyata atau dikatakan na. Ini golongannya hu, aku, ada pada kun. Kalau yang na ada pada fayakun. Nah ini yang akan dicari jalannya dan dasarnya. Kalau umpamanya, kalau diambil nanti di sini ada kata hu, di situ hu, umpamanya ini disatukan untuk menjadi nama pemanggil. Cuma apa hu ini bentuknya seperti apa harus tahu. Kalau hu ini bentuknya seperti apa harus tahu.
apakah ini golongan rasa atau pandang? Ini rasa atau pandang? Nah, baru hu Allah. Nah, Allahnya adalah asma yang penambah. Nah, jadi itu umpama ini, dan tidak harus berurutan cara memasangkannya, tapi harus berurutan isi kaji, isi kodrat nama ini. Harus berurutan isinya, tidak harus tulisan ini yang berurutan. Nah gitu, tidak mengikuti urutan tulisan, tapi mengikuti urusan kodratnya yang dipanggil. Satu mengandung rasa, satu mengandung pandang, ditarik, dimunculkan dengan Allah. Nah itu boleh disampaikan dengan mulut, karena kata asma Allah ini memikul atau menanggung segala bentuk pandangan. Nah baik, kita coba bermuzakarahnya, itu di screenshot jamaah, dan saya juga akan kirim di grup nanti insyaallah. Baik, Insyaallah. kita coba untuk bermuzakarah. Baik, kita muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam. sehat Buya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga Buya sehat selalu dan keluarga, dan Insyaallah. Pak Hawi. Assalamualaikum Pak Hawi. Sehat Pak Hawi ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam rangka pencarian minanas menuju minanas ya Buya ya. Insyaallah dalam kajian ini untuk memperdalam atau untuk memperjelas, silakan kepada jamaah saudaraku untuk pada Buya, dan silakan mengangkat gambar tangannya. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Tapi tidak Baik, menjawab ya. saya Yang menjawab ini nanti ini akan ada di 10 menit kedua. Ya, yang ditanyakan adalah wawasannya dulu. Baik, saya Buya mohon izin ada yang dipertanyakan sambil menunggu jamaah persiapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengenai dalam menuju minanasnya ini adalah 7 yang terlihat dan 7 yang tidak terlihat, dan tidak terlihat ini yang dinamakan rohim. Apakah itu setelah terhimpun, yaitu Buya yang dikatakan diri al-haqullah Buya? Mungkin itu Buya yang saya pertanyakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri itu al-haqullah, tetapi dalam tajalli batin tentu dia bernama beda. Dalam tajalli wujud dia akan beda. Dalam tajalli sifat namanya akan beda. Dalam tajalli sir namanya akan beda. Sekarang tajalli batin. Kalau tajalli batin dipanggil harus dengan batin, kecuali pengucapan kalam Allah. Nah gitu, paham? Apakah kalam Allah di depan, di tengah, atau di belakang? Tapi apa yang kamu kalamkan harus bisa kamu lihat dan kamu rasakan. Nah berarti harus mencari kodrat yang nama yang bisa dirasakan dan nama yang bisa dilihat, baru diwujudkan dengan kalam Allah berupa ismi. Nah kan gitu. Nah gitu, paham?
Berarti ini menuju penyakuan Buya ya. Iya, itu pasti kalau penyaksian. Tapi kalau semuanya itu pasti penyaksian. Gitu. Insya Allah Buya. Jadi ini yang kita panggil ini harus berupa kodratnya Buya ya, menjadi kodratnya Buya ya, seperti Iya, itu. iya. Sebanti apa namanya sesuai dengan kodratnya dan tajalinya, sesuai tajalinya itu dengan susunannya. Contoh kita ambil satu umpamanya am. Kalau di luarnya am, ismi umpamanya berarti isinya an. Tapi siapa orang yang di bumi ini memanggil Tuhannya Am-an? Enggak ada. Kan gitu. Insya Allah Buya. Terima kasih Buya atas penjabarannya. Alhamdulillah. Insya Allah. Silakan jamaah yang lainnya, silakan yang memahami, silakan untuk dipertanyakan kepada Buya. Insya Allah ada Pak Wahyudin dan Pak Fitra. Pak Wahyudin dulu ya Pak Fitra ya. Insya Allah silakan Pak Wahyudin, waktu lepas dipersilakan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu Buya bersama keluarga. Amin. Insya Allah. Amin. Buya, dari Al-Haqullah ini yang 7 di dalam, 7 di luar, apakah ada kaitannya dengan yang maknawiyah itu Buya? Apakah ini isi yang di maknawiyah itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab, bukan saya yang menjawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya yang harus dijawab. Nah, jadi carilah kalau memang ini diri hak Allah, al-haqullah, artinya kata Allah al-malikul haqqul mubin, al-haqqul mubin, carilah diriku dan nyatakan. Itu perintahnya untuk menyatakan. Kenapa? Zahiru Rabbi. Jangan lupa. Zahiru Rabbi. Nah, maka carilah. Kan gitu. Apabila sudah dapat itu baru al-haqul mubinnya itu memang benar-benar nyata gitu ya. Iya, begitulah. Karena ini kan batinnya yang didirikan. Batinnya. Kenapa batinul batin? Kalau batin yang memanggil, batin juga yang dipanggil. Yang memanggil diri batin adalah kodrat batin. Zahiru Rabbi itu kan kodratnya batin. Ismi, sebuah ayat yang memiliki domir atau khodam. Lah masa kalau kamu yakin kamu adalah ayat yang khodamnya hidup, apa bisa ada yang nggak bisa yang menantangmu? Tidak ada kan bisa. Ya, ini ayatnya, ini khodamnya. Domir itu khodam, ismi itu ayat berasal dari kasroh, bi. Kasroh itu nama batinnya bi. Ya. Nah, maka ayat tubuh hayat adalah khodam disebut domir, diri tunggal. Inilah kitabullah, kita inilah kitabullah, kan gitu. Gak ada yang gak tuntas kalau datang kitab dengan khodamnya. Wah, itu cuma kan mencarinya sekarang repot, setengah mati, ya kan gitu. Nah itu dulu kalian enak, sedikit aja saya suapin, saya kupasin, saya suapin. Sekarang saya nggak mau lagi, cari sendiri. Nah dulu enak, Buya makan ikan. Nah saya antarin ikan, saya gorengin, saya suapin. Sekarang nanya, Buya ikan. Nih pancingan, cari sendiri ke laut. Nah itu. Udah gede sekarang. Udah gede. Dulu kecil, nggak apa-apa. Sekarang udah gede, cari ikan sendiri. Ini pancingan.
Masih saja saya kasih pancingan dan saya tunjukin lautnya. Cuma apa ikannya saya nggak tunjukin, kan gitu aja. Nah karena kamu mencari ikan hiu, kamu bawa cacing. Salah lah, kan gitu. Maka carilah pemanggilnya, ya, sesuai dengan kodratnya, insya Allah, ya. Insyaallah. Ya, Terima kasih Buya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya di dalam hal ini tahu kita bahwasan Allah menjadikan ketuhanannya kepada sebuah wujud yang mewakili dia. Ini yang dikatakan nikmatun wakil wa nikmatun nasir. Wakilku ada dalam rahasiaku. Nah gitu. Aku ada di dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Betul kesirun kan? Arti nasun. Nah kan gitu. Wujud Allah dalam batin. Cari dalam diri batin tuh. Maka engkau akan menjadi mewujudnya, kan gitu. Baru di situ berlaku, ya. Dan ini kaji bukan kaji baru. Kaji ini sudah pernah saya sampaikan dalam 1000 lebih tayangan kita. Silakan dicari dan dimusyawarahkan dan dimazakarohkan dalam salik. Nah ini akan saya tanyakan 10 menit terakhir nanti. Kalau gagal berarti ditunda untuk mendapatkan rahasia tajalli menghadirkannya. Nah, inilah serunya belajar yang benar. Ya. Kenapa kata Allah al-hayatun wa za'aratu ayat itu. Ujilah mereka. Sebaik-baiknya ilmu dalam mengajar adalah menguji yang diajar. Apa ini ilmu akal? Apa macam-macam? Ini, ya kan? Sebaik-baiknya mengajar adalah guru yang menguji yang belajar. Yatim piatu aja nggak salah-salah tetap aja diuji sama Allah. Ujilah mereka, ujilah mereka. Apalagi kalau kita belajar, wajarlah ada ujiannya, kan gitu. Ujian itu diuji bukan ditimpa musibah, diuji kemampuan. Kenapa? Allah maha teliti, betul enggak? Nah, kujadikan semuanya dalam kesulitan, yaitu iman. Dan kujadikan kemudahan, dan kemudahan itu adalah aku. Nah, ya, maka dengan mengenal Allah, hidup akan indah. Dengan beribadah kepada Allah, maka hidup akan terarah. Dan berilmu kepada Allah, hidup akan mudah. Tidak ada kesulitan. Nah gitu. Baik jamaah, insya Allah silakan disiapkan dan dimuzakarohkan. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti akan saya tanyakan perkara 3 kita tadi. Insya Allah sampai ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.